Halo, Assalamualaikum teman-teman. Hmm, Selamat malam. Ini yang join masih... Malam. Iya, yang join masih 30 ya. Dan Malam. saya juga Mas Viro. Minta tolong teman-teman yang lain mungkin bisa dihubungin temennya ya. Untuk segera gabung. Karena kita 1 menit lagi akan mulai langsung ya. Untuk menghemat waktu juga, karena ini waktu sudah malam. Minta tolong ya teman-teman yang belum gabung di info ya. Di Japri aja nggak apa-apa atau di telepon segera gitu. Ini sambil jalan aja kali ya, udah jam 7. Saya buka dulu ya. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah sampai di sini teman-teman di technical meeting. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada para peserta wisuda atau calon wisudawan ya yang sudah hadir dalam agenda technical meeting wisuda Stikom Semarang ke-43 tahun 2025. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini itu kami sebagai panitia ya, yang di sini ada Mas Viro, ada Mbak Diah, seharusnya ada Mbak Mita juga, cuma lagi berhalangan, jadi nggak bisa hadir. Ada saya juga. Di sini kami akan menyampaikan beberapa informasi penting terkait seluruh rangkaian pelaksanaan wisuda. Jadi mulai dari gladi bersihnya kapan, terus bagaimana gladi bersihnya, terus alur wisuda, rundown acara, hingga pengambilan toga dan juga pengambilan ijazah sama foto. Gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya TM ini seluruh peserta bisa memahami prosesnya dengan baik ya, sehingga waktu pelaksanaan wisuda nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga tertib. Nah, untuk ini karena seharusnya bagaimana alur pengambilan toga itu dijelaskan oleh Mbak Mita. Terus nanti ada Mas Viro yang akan menjelaskan bagaimana alur dari gladi bersih, dari alur wisuda ya sampai dengan selesai. Terus nanti itu aja sih. Terus kemudian Mbak Mita, bagian dari Mbak Mita yaitu proses bagaimana pengambilan toga dan juga nanti ijazahnya saya jelaskan ya dari sekarang. Sebelumnya teman-teman, karena kita wisuda ini tanggal 26 November, ya, jadi sebelum wisuda teman-teman diwajibkan untuk hadir di pembekalan. Ya, pembekalan akan dilaksanakan pada tanggal 25 November, ya, hari Selasa, insya Allah di jam 2 siang mulainya sampai dengan sore, kemudian nanti dari habis maghrib sampai dengan selesai ada gladi bersih. Ya, jadi di satu hari itu ada pembekalan dan juga ada gladi bersih. Sebelumnya ini saya mau share dulu ya di room chat. Teman-teman langsung bisa masuk ke room chat, teman-teman isi form, Google Form di sini. Teman-teman isi kehadiran saat pembekalan ya. Jadi ini sifatnya wajib ya teman-teman pembekalan. Monggo ini sudah saya share di room chat, teman-teman bisa ceknya, cek ya. Sambil teman-teman mendengarkan, sambil teman-teman isi formnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi sebelum teman-teman wisuda, tentunya teman-teman wajib memakai toga ya. Toga sudah kami siapkan ya sesuai dengan size yang teman-teman request ya, S, M, L, XL ya ataupun di atas XL. Nah, di dalam toga tersebut itu ada topi toganya, terus ada baju jubah ya, jubah hitam. Terus kemudian di dalam toga tersebut, di dalam kantong toganya ada undangan teman-teman. Undangan itu nanti diaturkan ke Bapak Ibu ya atau pendamping teman-teman nanti. Terus kemudian di dalam undangan ada yang namanya eh, stiker parkir ya teman-teman. Bentar saya tunjukkan dulu. Why tunggu. Oh nanti tunjukkan Mas Viro ya. Dalam itu ada stiker parkir, terus ada juga tata tertib wisuda. Ya, jadi ada samir dan juga emblem. Ya, ada samir emblem, ada baju jubah, ada topi toga, ada kartu parkir yang wajib teman-teman tempel di kendaraan teman-teman. Terus juga ada tata tertib yang teman-teman harus patuhi ya. Di situ sudah lengkap semuanya. Kemudian itu bisa diambil per tanggal 21 ya teman-teman ya. Monggo silakan teman-teman diambil tanggal 21 itu kayaknya kalau nggak salah hari Jumat cuma ketika teman-teman lagi kerja boleh diambil hari Minggu ya. Cuma kalau hari Sabtu ya. Cuma kalau hari Minggu kita nggak ada. Jadi boleh diambil mulai hari Jumat atau sampai dengan Hamin 1 ya atau waktu atau waktu teman-teman pembekalan nggak apa boleh kalau emang teman-teman nggak ada waktu untuk ke kampus ya. Cuma
Teman-teman harus tahu sendiri ya waktunya supaya nggak mepet-mepet. Terus kemudian ketika teman-teman sudah wisuda, selesai wisuda, boleh silahkan ambil ijazah di kampus ya. Jadi nggak ada ijazah yang dibawa ke kampus teman-teman, karena kami di sini takut ada kehilangan ijazah ya, karena itu kan dokumen penting dari teman-teman. Jadi dokumen teman-teman yaitu ijazah kami simpan di kampus. Teman-teman boleh ambil di kampus sekaligus mengambil cetak foto ya, foto cetak yang penyerahan ijazah itu nanti akan kami info ya teman-teman ya. Baik, ini sudah ya teman-teman sudah jelas ya. Tanya jawab boleh di akhir. Jadi selama kami memberikan informasi, teman-teman mohon didengarkan dulu ya. Nah, tanya jawab boleh di akhir. Lanjut, Boisa masuk ke agendanya Mas Viro, yaitu gladi bersih sampai dengan proses wisuda. Silakan Mas Viro. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitri atas waktu dan kesempatannya. Baik teman-teman, harusnya bisa dengar suara saya. Dan kalau yang kurang jelas, karena suara saya habis beberapa minggu ini, karena harus create untuk wisuda teman-teman yang ke-43 kalau nggak salah. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, jadi untuk wisuda Stikom di tahun 2025-2026 ini kita memasuki wisuda Stikom yang ke-43, teman-teman. Ya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah syarat untuk mengikuti wisuda. Ya, ini teman-teman harus pastikan lagi ya nantinya. Apakah teman-teman sudah atau telah menyelesaikan perkuliahan tanpa ada nilai E atau tidak lulus pada mata kuliah. Ya, ini harus benar-benar dicek ya. Kemudian telah menyelesaikan tugas akhir, skripsi atau karya tulis ilmiah ya. Jadi kalau teman-teman skripsinya, wah saya masih revisi nih belum ngumpulin. Nah, itu harus segera dikumpulin ya. Jadi sudah dikumpulin utamanya eh, mungkin nanti akan dijelaskan berkaitan dengan teknis pengumpulan ada beberapa syarat tambahan untuk skripsi beserta karya tulis ilmiah. Kemudian yang selanjutnya adalah menyelesaikan pembayaran untuk wisuda. Ya ini menjadi poin yang wajib karena wisuda sebentar lagi akan kita laksanakan. Oke, setelah yang pandang eh untuk wisudawan kurang lebih di angka 57 wisudawan ya. Info yang saya dapat dari beberapa tim akademik, wisuda yang kali ini merupakan yang terbanyak dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya, ya. Dan terdiri dari berbagai angkatan. Nah, ini yang perlu diketahui bahwasanya ada berbagai angkatan, tidak hanya mungkin angkatannya Mas Dika, angkatannya Bita, atau mungkin siapapun itu. Nah, ini gabungan teman-teman sehingga terciptalah di angka 57 wisuda. Ya. Kemudian untuk lokasi wisuda kita akan ada di Hotel Candi Indah Semarang ya. Link Google-nya nanti teman-teman bisa cari di Google Map Hotel Candi Indah Semarang. Kalau yang dari luar kota atau mungkin dari luar Semarang kalau mau ngetol bisa turun tol Jatingaleh itu lokasi yang terdekat untuk menuju ke Hotel Candi Indah ya. Kemudian untuk wisuda yang perlu teman-teman perhatikan adalah hal ini merupakan hal yang wajib berkaitan dengan rehearsal. Ya, rehearsal ini saya pakai bahasa Inggris karena biasanya biar teman-teman nanti kalau S2 atau S3 di luar negeri teman-teman terbiasa. Ya, rehearsal atau geladi bersih kita lakukan di 25 November 2025 pukul 18.00 wajib diikuti oleh seluruh wisudawan. Ya, artinya teman-teman nanti habis dari pembekalan, kalau mau mandi-mandi dulu atau eh, ngeres dulu gitu ya, atau nanti kalau mau, yaudah deh saya langsung aja ke Hotel Candi Indah juga nggak ada masalah. Ya, kemudian graduationnya untuk wisuda sendiri kita akan laksanakan di tanggal 26 November 2025.
25 sesuai dengan undangan yang sudah kita share ya. Mungkin teman-teman udah dapat undangan dalam bentuk PDF hampir mirip seperti itu ya. Kemudian teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan adalah mengingat jumlah wisudawan tahun ini adalah jumlah wisudawan cukup banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang saya dapatkan adalah ini merupakan yang terbanyak di 10 tahun terakhir. Oleh karenanya, kami panitia menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi melonjaknya kapasitas parkiran karena parkiran di hotel juga cukup terbatas. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak hotel. Bahwasanya nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah tanda parkir wisudawan. Ya, tanda parkir ini saya harapkan bisa ditempel di kaca depan, ya, di atas aja pojok kanan. Saya rasa tidak menghalangi driver atau boleh di pojok kiri eh, sebelah atas, ya, sehingga bisa terbaca oleh security dari pihak hotel. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak hotel jika wisudawan tidak dilengkapi oleh tanda parkir yang kami sediakan dari Stikom, saya tidak bisa memberikan fasilitas parkir gratis. Ya, karena di jam 8 itu merupakan jam crowded utamanya dalam untuk orang berpergian, berangkat kerja maupun berangkat sekolah. Ya, jadi hal ini eh, jangan disepelekan karena ini juga berkaitan dengan kapasitas parkir. Dari pihak hotel bersedia untuk membantu valet untuk teman-teman yang membawa mobil atau nantinya jika teman-teman membawa motor ya silakan ditempel di kendaraan motornya ya. Kalau misalkan Pak saya naiknya BRT gitu kan atau saya naiknya kendaraan umum stiker wisuda gimana? Ya boleh teman-teman simpan aja sebagai kenang-kenangan. Yang selanjutnya kita akan masuk ke rundown untuk wisuda. Oke, berkaitan dengan rundown wisuda, teman-teman, teman-teman nantinya diharapkan bisa hadir di pukul 8 sampai pukul 9.00 untuk melakukan registrasi dan persiapan untuk kirap. Ya, nantinya teman-teman akan memasuki ruangan dengan melakukan kirap ya yang akan dipimpin ketika kita lakukan gladi resik. Kemudian, selama menunggu dari jam 8 sampai jam 9, dari tim panitia Stikom menyediakan foto booth, ya. Foto booth-nya, background-nya, ya mirip seperti yang kami gunakan sebagai background Zoom ini. Dan kami sediakan fotografer eh, gratis yang nantinya teman-teman bisa ambil file tersebut melalui Drive atau Google Drive. Silakan nanti download sendiri. Karena biasanya nanti kalau teman-teman jam 9 sudah mulai, keluarga tidak bisa memasuki ruangan. Ya, yang boleh memasuki ruangan dibatasi sebanyak 2 orang. Nah, biasanya nanti ada wisuda ngajak mungkin pacarnya atau mungkin eyangnya. Nah, ini mungkin yang nggak dapat untuk masuk ke dalam, setidaknya teman-teman pagi hari bisa menyempatkan untuk foto terlebih dahulu. Kami sudah siapkan fotografer, ya, semuanya gratis. Teman-teman bisa maksimalkan foto sebebas-bebasnya. Nanti teman-teman tinggal ambil filenya. Kalau mau dicetak silahkan. Dari kami tidak menerima biaya untuk percetakan. Ya, kami tidak menerima biaya percetakan kecuali untuk foto wisuda ketika teman-teman berada di podium atau panggung. Hanya itu yang nanti akan kami cetak. Ya, itu berkaitan dengan fotografer maupun video. Kemudian, jika teman-teman nantinya membawa fotografer dari luar,
kami tidak akan perbolehkan masuk selama prosesi. Fotografer dari luar akan boleh masuk ketika acara wisuda telah berakhir. Ya, biasanya nanti ini akan terjadi pro kontra. Teman-teman biasanya udah hire untuk fotografer dari luar. Kemudian mungkin pengennya biar fotonya bagus dan sebagainya. Untuk saat ini wisuda Stikom yang ke-43, kami berusaha menghadirkan yang terbaik, teman-teman. Kami mencoba untuk setarakan dengan kampus-kampus besar. Makanya suara saya agak habis beberapa minggu ini, ya. Eh, itu yang kami harapkan. Oke, saya lanjut lagi masuk ke rundown wisuda. Di 8 sampai 9 teman-teman akan melakukan registrasi dan persiapan, ya. Baik itu registrasi wisudawan, kemudian nanti akan diarahkan oleh tim yang ada di sana untuk tempat duduk dari orang tua wisudawan, ya. Kemudian untuk wisudawan sebelum jam 9 teman-teman akan dikumpulkan untuk membentuk satu line up, ya. Line up ini semacam barisan yang nanti akan dikirap oleh eh, tim dari Stikom, ya. Di belakang teman-teman nanti ada senat, ya. Senat ini terdiri dari jajaran ketua Stikom beserta Kaprodi dan juga sekretaris prodi. Kemudian di jam 9 kita akan memasuki pembukaan oleh MC, ya. Dibuka oleh MC dulu, kemudian wisudawan memasuki ruangan. Nah, memasuki ruangan ini teman-teman nanti akan yang tadi saya ceritakan, teman-teman akan kirap, ya. Setelah teman-teman memasuki ruangan, teman-teman tetap berdiri sesuai dengan kursinya, sesuai nomornya. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi Senat Stikom masuk, ya. Di pukul 9 sampai pukul 18 teman-teman masih berdiri, ya, karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mengganingkan cipta, ya, dilanjutkan Mars Stikom, himne Stikom, kemudian teman-teman baru diperbolehkan untuk duduk, ya. Artinya teman-teman harus menyiapkan diri, utamanya yang cewek mungkin harus untuk make up terlebih dahulu. Jadi diusahakan sarapan sebelum berangkat ke acara wisuda, ya. Setelah himne selesai, kemudian akan ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian dibuka untuk pembukaan sidang senat. Di jam 9.44 sampai 9.50 akan ada pembacaan SK kelulusan, kemudian ini adalah proses yang utama, ya. Teman-teman akan memindahkan atau dipindahkan tali toganya atau penyerahan ijazah. Nanti satu persatu akan maju ke podium, ya, ke panggung pada intinya. Kemudian jika ada yang bertanya, Pak, untuk wisuda kali ini apakah orang tua ikut maju ke depan atau hanya wisudawannya saja? Untuk wisuda ke-43 saat ini hanya wisudawan yang maju ke podium, ya. Artinya orang tua hanya tetap berada di tempat duduknya masing-masing, ya. Kemudian semua aktivitas orang tua hanya berada di tempat duduk, tidak boleh untuk maju ke depan kecuali wisudawan. Oke. Kemudian setelah 56 atau 57 wisudawan itu selesai untuk pemindahan tali toga, kemudian dilanjutkan ada pembacaan janji sarjana, ya. Untuk pembacaan janji sarjana ini saya harap untuk bisa berlatih terlebih dahulu. Kemudian setelah janji sarjana akan ada laporan ketua Stikom, yang selanjutnya ada penyerahan piagam penghargaan, teman-teman, ya. Penyerahan piagam penghargaan ini seperti wisudawan terbaik, ya. Kemudian di jam 11.18 sampai 11.28 akan ada sambutan dari Ketua LL Dikti, ya, Ketua LL Dikti 6 yang insya Allah akan langsung dihadiri oleh Prof. UPI kalau beliau jadi hadir. Kemudian dilanjutkan oleh Ketua Yayasan. Dan yang selanjutnya kita akan menyaksikan hiburan seni dari teman-teman wisudawan kita, ya. Untuk siapanya itu nanti ada. Jadi nanti akan ada surprise dari teman-teman wisudawan. Kemudian di 11.34 sampai 11.38 akan ada pembacaan doa, ya. Kemudian 11.38 sampai 11.39 ini ada penutupan sidang senat,
Ya. Penutupan sidang Senat ini nanti Ketua Stikom dan jajarannya akan keluar. Namun untuk teman-teman wisudawan tidak perlu untuk kirap keluar juga ya. Jadi cukup di tempat duduk. Kemudian di 11.39 sampai 12.00 ada penutup dan prosesi keluar. Begitu ya. Jadi pada intinya timetable yang saya buat ini nanti bisa eh, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan karena segala sesuatu di lapangan kita tidak bisa mengetahui, terlebih nanti saya harapkan tidak ada terjadi yang namanya force major ya. Baik, simpan dulu pertanyaan dari teman-teman. Saya akan masuk lagi ke sesi berikutnya berkaitan dengan tata tertib wisudawan. Oke, berkaitan dengan tata tertib wisudawan teman-teman. Oke, bisa dilihat ya harusnya. Untuk tata tertib wisudawan, untuk pakaian dari laki-laki ya, diharapkan nanti ya ini wajib ya bukan diharapkan memakai topi wisuda, kemudian kemeja dalamnya adalah kemeja putih, memakai dasi kupu-kupu, kemudian jubah wisuda ya, kemudian pakai sepatunya sepatu hitam ya, bebas pokoknya sepatunya wajib hitam. Kalau misalkan ada yang tanya, Pak saya mau pakai sepatu Adidas, pakai sepatu Nike, boleh nggak? Boleh boleh aja, yang penting sepatunya hitam. Kalau enggak hitam kami sediakan lakban hitam ketika di lokasi ya. Yang perempuan juga sama, mengenakan pakaian rapi dan sopan dan nyaman ya. Biasanya kalau cewek biasa pakai kebaya dalamnya, tapi tetap memakai baju toga ya. Kemudian yang perempuan usahakan senyaman mungkin ya, senyaman mungkin dalam hal artian teman-teman nantinya akan menaiki podium, setidaknya ada gerak untuk bajunya yang tidak bahasa Jawanya apa ya, nyerimpeti ya. Jangan sampai ketika kita live streaming terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Misalkan yang cewek tiba-tiba lagi mau naik ke panggung kepleset karena keserimpet sama kebayanya sendiri. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ya, jangan sampai kostumnya akan menghambat laju teman-teman dalam hal berjalan nantinya di podium. Kemudian, saat memasuki prosesi wisuda, yang pertama adalah setiap wisudawan hanya diperbolehkan membawa maksimal 2 pendamping. Ya. Kemudian, pendamping tidak diperkenankan mengambil foto selama prosesi berlangsung. Ya, karena kami di wisuda kali ini menyediakan 3 videografer, kami menyediakan 2 fotografer, yang artinya dengan jumlah ini saya menyetarakan dengan kampus-kampus besar seperti Universitas Semarang maupun Universitas Diponegoro. Ya, jadi memang untuk yang acara ke-43 ini saya create sebaik mungkin ya. Dari alat-alat syuting kami juga usahakan yang terbaik. Saya juga udah telepon ke vendor. Kemudian yang ketiga, pendamping wajib tetap duduk hingga seluruh rangkaian prosesi selesai. Oke. Di rundown tadi sudah saya katakan bahwasanya yang maju hanya boleh wisudawan. Orang tua tidak akan maju sampai ke podium, ya. Karena wisuda kali ini berbeda dengan wisuda Stikom yang sebelumnya. Jadi nanti kalau teman-teman ngecek YouTube-nya Stikom Semarang, itu ketika wisuda pemindahan tali toga orang tua ikut maju, ya. Cuman yang sekarang kami ubah aturan itu karena kami sesuaikan dengan peraturan wisuda yang pada umumnya, yang maju hanya wisudawan ya. Kemudian keempat adalah tidak diperbolehkan membawa anak kecil ke dalam area prosesi. Kemudian yang keenam, telepon genggam wajib dalam mode silent dan tidak digunakan di dalam ruangan ya. Artinya jika terjadi sesuatu hal urgent yang penting untuk mengangkat telepon, diusahakan tidak berisik atau kalau bisa eh, jangan diterima dulu. Karena yang namanya sudah kita udah share jauh-jauh hari bahkan 1 bulan sebelumnya. Yang ke-8, hanya berdiri, maju dan kembali ke kursi sesuai instruksi panitia ya. Nanti kita akan melakukan gladiresik bagaimana untuk alur eh, kalian di wisuda.
Kemudian, tidak boleh keluar ruangan selama prosesi kecuali dalam keadaan darurat, ya. Artinya, teman-teman harus bisa atur diri sendiri. Kapan saya harus ke toilet, kapan saya harus BAB atau pup gitu kan, ya. Nanti silakan diatur dulu. Kemudian, yang ke-10 adalah saat dipanggil, wisudawan bergerak dengan tertib dan tidak membawa barang apapun, ya. Karena nanti teman-teman harus pegang yang namanya map ijazah. Yang selanjutnya adalah di poin 11, seluruh hadirin wajib berdiri saat senat masuk maupun keluar, kemudian lagu Indonesia Raya berkumandang, dan mengheningkan cipta. Ya. Yang ke-12 adalah tidak membawa makanan atau minuman ke dalam area prosesi. Nah, yang ke-13, dokumentasi dilakukan oleh fotografer resmi, ya, yang disediakan oleh tim kepanitiaan wisuda. Peserta tidak diperkenakan mengambil foto sendiri di area prosesi, ya. Karena nanti teman-teman silakan download semua file foto-foto di wisuda melalui Google Drive. Yang ke-14 adalah seluruh peserta wajib mematuhi instruksi panitia tanpa pengecualian. Ya, ini berkaitan dengan tata tertib untuk wisuda. Kemudian adapun teman-teman untuk nomor urut wisuda, ini yang perlu teman-teman perhatikan dan perlu teman-teman hafalkan. Oke ya. Jadi kita punya sekitar oke, untuk yang nomor bisa teman-teman capture ya. Untuk nomor 1 Wisudawan Eka Kurniawan, ya. Yang kedua Nur Indah, yang ketiga Muninggar, yang keempat Muhammad Huki, yang kelima Diah Dian, yang keenam Rizka, yang ketujuh Ada Ali, yang ke-8 Aziz, yang ke-9 Alvina, yang ke-10 Cindika Tabita, 11 Ramadan Aji, 12 ada Irfan Faisal, yang ke-13 Nunung Fadilah, 14 Lailatul Wicaksana, 15 ada Muhammad Fuad, 16 ada Aufa, 17 Farda, yang 18 ada Vika Rahma, 19 Miftah Kamal, 20 Wahyu Dwi Kurniawan, 21 Eni Utami, yang ke-22 Tiara Riyadini, 23 Muhammad Haidar, 24 Mei Sekar Arum, 25 Muhammad Ilham Topik, 26 Isna Rosiana, 27 Sabina Hani, 28 Muhammad Yusuf, 29 Nur Winda, 30 Muhammad Farid, 31 Gusti Ayu, 32 ada Ananda Saputra, 33 Suci Nabila, 34 Naufal Hanif, kemudian 35 Fauzi Firman, 36 Restu Agung, 37 Muhammad Syarif, 38 Muhammad Nabil Zidni, 39 Jihan Nabila, 40 Sabila Asoka, 41 Hidayatul Laili, 42 Dimas Bagus, 43 Legiana Putri, 44 Wafi Abdul Majid, 45 Devananda, 46 Pangestu Andika, 47 Hendri Prasetyo, 48 Arfian Brian, 49 Muhammad Maulana, kemudian 50 Yusuf Lukman, 51 Nisrina Nabibah, 52 Taufikul Kofar, 53 Nadif Akmaluddin, 54 Anida, 55 Prima Laksita, kemudian 56 Muhammad Diki, yang ke-57 ada Ruth Anggraini. Nantinya nomor-nomor dari tempat duduk ini sudah dituliskan di masing-masing undangan yang nantinya sudah teman-teman terima, ya. Jadi di undangan di depan itu akan ada nomor tempat duduknya, teman-teman, ya. Jadi itu yang akan teman-teman hafalkan.
nantinya akan digunakan untuk di gladiresik dan juga di dalam proses wisuda. Baik, saya kembalikan ke Mbak Fitri. Ini Mbak Fitri ada nggak ya? Oke, baik Mas Viro. Sudah jelas ya teman-teman gimana prosesnya sudah. Nanti insya Allah gladi bersihnya udah jelas ya habis maghrib ya. Jadi pembekalan dulu jam 2 siang, kemudian sampai dengan selesai. Insya Allah mungkin ya sebelum jam 5 sudah selesai ya. Terus kemudian teman-teman habis maghrib langsung menuju ke Hotel Candi Indah ya. Hotel Candi Indah itu dekatnya Hotel Arus. Ya kayak gitu nanti di undangan udah ada maps-nya ya, udah ada barcode-nya bisa dicek alamatnya di mana gitu ya. Terus kemudian saya rasa ini udah semuanya. Teman-teman, saya buka sesi tanya jawab ya. Boleh silakan yang ingin bertanya, mana yang belum jelas atau mana yang mungkin belum kami sampaikan yang menurut teman-teman perlu teman-teman ketahui ya. Silakan monggo teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand dulu ya. Ada yang tanyakan? Ini kalau Maaf, nggak ada yang nanya tiba-tiba di grup nanya ini. Ayo tanya dulu siapa ada yang mau eh, tanyakan nggak? Iya boleh Mbak Bita gimana? maaf Bu, saya Cindy Vita mau Mm-mm. tanya. Iya boleh. Gimana? Maaf tadi kalau mungkin Mm-mm. mungkin kalau di awal tadi udah disebutkan, cuman kan tadi saya di awal sinyalnya kurang bagus Bu. Jadi saya gabungnya Ya, agak ya. tengah-tengah tadi. Mau Heeh. tanya Hmm. untuk ngambil undangan sama Mm-mm. apa toga dan lain-lainnya kapan ya Bu kira-kira? Oh, toga dan undangan itu kan semua jadi satu di situ ya Mbak ya, Mbak Bita. Semuanya bisa ambil langsung jadi satu di dalam tas gitu. Itu boleh diambil tanggal 22 ya. Kami ready Oh, 22 bisa diambil sampai dengan tanggal 25. Jadi boleh diambil waktu pembekalan, tapi amannya sebelum pembekalan udah teman-teman ambil aja, nggak apa-apa ke teman-teman bisa setrika atau teman-teman ada yang kegedean atau yang kekecilan bisa dibesarin atau dikecilin. Kayak gitu oh ya gitu. teman-teman. Heeh. Lagi Mbak Jamnya jam berapa Bu? Jamnya hari Sabtu operasional aja jam 10 sampai dengan jam 2 ya. Oke Bu siap. Terima Mm, kasih. gitu ya. Jadi bisa diambil dari hari Sabtu, Senin, dan juga Selasa. Gitu. Kalau teman-teman udah mantep sesnya, boleh diambil hari Selasa sekaligus pembekalan ya. Karena mungkin teman-teman ada yang kerja juga, jadi sekalian pembekalan, sekalian ambil toga gitu. Cuma konsekuensinya ya apa adanya toga, nggak bisa dikecilin, nggak bisa dibesarin ya, karena waktunya udah mepet. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, izin tanya, Terkait Bu. nanti, gimana Mbak Rizka? Pembekalannya, pembekalannya di mana ya, Bu? Di Di Stikom, hotel. di Aula Stikom ya. Oh, di Stikom ya. Ya, baik. Di Stikom. Oke, udah saya share di grup nanti dilihat lagi ya. Terus nanti nomor kursi semuanya udah ada di dalam toga ya. Jadi nanti di situ ada label nomor. Nah, itu adalah nomor kursi teman-teman. Ya, diingat-ingat di situ. Jangan sampai terbuang. Kalau udah ingat ya nggak apa dibuang. Ada lagi yang tanyakan? Ada lagi Kak. Oh iya teman-teman karena ini kan wisudanya otomatis teman-teman datangnya pagi ya. Kalau pagi buat jaga-jaga aja teman-teman. Sarapan dulu jangan lupa ya. Sarapan dulu sekiranya sarapan yang benar ya. Jangan sarapan asal-asalan karena kemungkinan nih kemungkinan nanti untuk makanan dan juga snack kami akan serahkan di akhir acara ya supaya lebih kondusif aja gitu ya supaya di dalam acara nanti fokus kepada acaranya sehingga nanti untuk konsumsi kami bagikan di akhir gitu ya teman-teman ya mohon sarapan dulu ya paling penting ya sarapan dulu nanti pendamping juga harus sarapan dulu kayak gitu ada lagi yang tanyakan teman-teman yang kurang Eh, jelas Mbak mau nanya, Mbak Sabina iya boleh. kalau tadi kan fotografer kita yang dibawa dari luar itu masuknya setelah jam wisudanya selesai, berarti jam 12 ke atas ya Mbak ya? Ya pokoknya ngikuti jam selesainya tadi. Mm-mm. Terus kalau untuk aksesnya itu kita dapat semua akses di lokasi hotelnya, Gini mau foto dimanapun gitu. aksesnya gimana Mbak Sabina Akses spot fotonya gitu kita dapat dapat ini apa namanya izin. tempat foto tempat Mm. foto.
Gini ya, tadi disampaikan Mas Viro, nggak boleh ada kamera dari luar ya, Mbak Sabina ya? Nggak boleh ada fotografer dari luar kan? Itu tadi katanya kalau kita mau bawa dari luar, kalau udah selesai wisuda katanya Mbak. Oke, gini sebentar. Kalau kalau menurut saya nggak usah ya. Kalau menurut saya, kalau kemarin sih mungkin tadi Mas Viro ini ya agak miskom ya. Jangan ya, jangan ada kamera dari luar ya. Jadi fokus kita udah kamera dari kita ya. Jadi semua video video dan juga foto udah dari kita ya. Karena nanti takutnya nggak kondusif Mbak Sabi dan juga teman-teman. Ya, kayak gitu ya. Nanti takutnya ada rebutan segala macam gitu ya. Jadi semuanya sudah kami sediakan. Gitu ya, Mbak Sabina ya. Jadi nggak Iya boleh ada Mbak. nggak boleh ada videografer maupun fotografer dari luar. Semuanya sudah dari kami, ya. Ada lagi? Oke, Bu sedikit Fitri mau menambahkan Mbak tanya, Bu Fitri. Fitri. Mungkin yang Oh, dimaksud Sabina itu, Mbak Esna bentar ya. Mm-mm. ya Isna tahan dulu ya. Jadi Iya. tadi saya katakan apakah fotografer dari luar boleh masuk? Boleh, asalkan tidak selama prosesi ya teman-teman. Ya, ketika sudah selesai, artinya eh keluarga kalau mau foto di dalam boleh. Yang penting acara wisuda selesai dulu. Ya, acara wisuda selesai dulu. Mungkin ada eyangnya, ada pacarnya mau foto di dalam silakan. Ya, silakan dimaksimalkan. Pak, kalau saya masih pengen foto gratis dengan foto boothnya, apakah masih bisa? Bisa, silahkan. Ya, yang penting tidak mengganggu selama prosesi wisuda. Kemudian berkaitan dengan spot hotel, mungkin untuk spot hotel tertentu ya teman-teman, nggak mungkin teman-teman diperbolehkan untuk masuk ke dalam kamar hotel kecuali teman-teman booking kamarnya. Ya, mungkin hanya di area convention yang ada di hotel tersebut atau di halaman. Hanya itu, ya. Yang penting tidak mengganggu para peserta yang lain, gitu. Mungkin itu sih Mbak kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan. Yang penting acaranya selesai dulu. Oh iya, oke. Em, oke lah, nggak apa lah. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau ada fotografer ataupun videografer dari luar, boleh monggo. Tapi kalau acaranya udah selesai ya, acara semuanya selesai, monggo dikondisikan ya. Tapi, tapi kalau bisa ketika prosesi wisuda berlangsung, mereka menunggu di area luar ya. Area luar itu bukan area penerima tamu ya. Kalau bisa di luar hotel gitu ya, ataupun di lobi hotel bawah nggak apa-apa. Gitu ya, Mbak Sabina ya. Jadi biar nanti area tamu itu clear gitu ya. Dari area tamu, penerima tamu sampai dengan dalamnya saat prosesi wisuda itu clear. Gitu ya Mbak Sabina ya dan teman-teman ya. Jadi pada intinya boleh kalau udah selesai seluruh acara gitu ya Mbak sama Pak Vira ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Misalkan kayak kita kayak mungkin mundur-mundurnya nanti kayak setengah setengah satu gitu baru selesai. Terus kita Mm-mm. kayak janjian sama si pihak FG-nya itu gitu booking di jam 2-an sampai jam 3, misal ambil waktu 1 jam, gitu kita masih nggak apa-apa sama pihak hotelnya. Oh, Mbak Sabina, kita dikasih waktu maksimal jam 1 ya. Hmm, Jadi jam 2 ke atas sudah bersih gitu. maupun kita foto di luar, maksudnya di luar area Heeh. ballroom-nya gitu tetap nggak boleh ya? Oh, di luar area Kalau di ballroom saya rasa boleh. kalau di dalam jangan ya Mbak Sabina ya. Kalau di dalam itu jam 1 ke atas itu diusahakan emang semuanya sudah clear. Itu ya. Jam 1 apa jam 2 ya Mas Yurayim? Ya mungkin jam 1, tapi kalau teman-teman mungkin eh, di sekitaran lobby mungkin masih oke ya. Asalkan tidak mengganggu area clear up dari aula yang kita pakai ya. Karena biasanya selesai acara banner langsung kita turunkan teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti ya fotografernya suruh standby lah. Nanti kan kalian bisa janjian, bisa ngira-ngira nanti acara jam berapa selesainya. Mungkin 2 jam sebelumnya. Oh ini sekiranya udah mau selesai, tinggal kalian mau janjian dulu. Gitu aja. Gitu ya Sabina ya. Ya, terima kasih Pak Vira. Terima Oke, kasih Mbak silakan Fitri. tadi Isna. Oke. Ya, Bu Fitri, Pak Viro mau izin bertanya. Untuk yang cewek itu sepatunya boleh warna bebas ya, Bu, warna-warni ya. Sesuai dengan kebayanya.
Boleh, silahkan mau gonjreng, mau merah, kuning, hijau, mau kayak pelangi semuanya diborong boleh Mbak kalau cewek. Kalau cowok wajib hitam ya. Ya, kalau Oke. misalkan masih ada putihnya yang banyak, kami udah sediain ini lakban ya untuk teman-teman tutup. Celana jangan lupa kalau cowok wajib hitam ya, yang rapi gitu ya teman-teman. Yang cewek juga senyamannya aja, rambutnya bagaimana yang nggak berjilbab, yang berjilbab monggo silakan sekreasi teman-teman asal nggak berlebihan agar asal masih enak dipandang ya, kayak gitu. Ada lagi? Oke, berarti yang cowok celananya hitam formal ya, Bu? Mm-mm. Sebenarnya Oke. asalkan hitam aja deh nggak apa-apa. Kalau misalkan dia pakai kan ada tuh yang semi yang kayak chinos gitu ya, tapi dia masih mendekati kain nggak apa-apa. Tapi asalkan jangan jeans aja gitu ya. Kalau bisa yang formal. Oke, terima kasih Bu Mm-mm. Fitri. Iya sama-sama. Ada lagi Bu, teman-teman? Heeh, boleh. Siap Mbak Putri. Silakan Mbak. aku mau tanya, ini buat yang pendamping itu, kalau misalkan tiba-tiba ada urgent harus pulang di tengah acara itu boleh nggak ya Bu? Soalnya kadang orang tua saya agak nggak kuat gitu Bu. Oke, kalau itu Mas Viro yang akan menjawab ya. Mas Viro, Iya. boleh silakan. Oke, eh siapa tadi? Legiana Putri ya. Eh, jika seperti itu, tolong nanti dikonfirmasi ke kami ketika hari H, yang artinya nanti untuk penempatan posisi duduk akan kita tempatkan di paling belakang, sehingga tidak mengganggu berjalannya prosesi wisuda, gitu ya. Oh Jadi iya. nanti silakan konfirmasi ke kami akan tempatkan di kursi yang belakang, ya. Tetapi hal ini jangan nantinya menjadi suatu permasalahan di kemudian hari, ya. Jangan menjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Wah, orang tua saya ditaruh belakang karena mentang-mentang mau pulang loh. Ini kan demi kelancaran bersama, ya. Karena kami tidak mau ketika nanti ada satu yang riwa-riwi dan itu ke-shoot oleh kameramen akan mengganggu estetika visual, ya. Karena kalau udah live stream nggak bisa kita hapus rekaman itu. Gitu ya Mbak Legiana Putri ya. Iya Pak, terima kasih. Berarti kalau Heeh. misalkan harus pulang gitu nggak apa-apa kan Pak? Soalnya kadang ibu saya tuh nggak kuat pusing gitu Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi Nanti dikonfirmasi ke kami di awal, artinya nanti kita tempatkan di bangku yang paling belakang. ya, makasih Pak. Oke. Ya, nanti dibantu matur sama ibu ya, Mbak Putri ya. Ibu nanti di belakang gitu ya, supaya kok saya di belakang gitu kan, nggak enak juga ya. Nanti matur sama ibu di belakang ya, karena memang ada keterbatasan itu ya. Kayak gitu ya, Mbak Putri ya. Iya Bu, makasih Bu. Oke, Mbak. Ya, semoga aja ibu sehat-sehat ya, jadi bisa mengikuti dari awal sampai dengan selesai gitu. Terus, ada yang lain yang ingin tanyakan? Yang lain, teman-teman? Maaf Bu, untuk yang laki-laki baju atasannya dia eh, putih apa gimana? Nah, ini tidak mendengarkan, tapi sudah ngapain? Ini Mas Topik ya. Jadi, baju atasan yang Satpam. cowok itu kemeja putih ya. Kemeja putih polos. Terus kemudian teman-teman pakai ini, dasi kupu-kupu. Jadi, kemeja putih polos, dasi kupu-kupu, pakai jubah hitamnya ya, baju toga jubah itu. Terus pakai topi gitu. Celananya, celana hitam kain. Terus kemudian sepatunya full hitam, ya, teman-teman. Jadi sepatunya full hitam itu nggak harus teman-teman pakai pantofel ya, tapi boleh teman-teman pakai sneakers kayak gitu. Tapi semuanya full hitam. Itu. Ada lagi gitu, Mas Topik jelas? Bu, saya mau tanya, Boleh siapa? Mbak Asoka ya, boleh Mbak. untuk keluarga untuk keluarga selain pendamping orang tua, apakah ada tempat khusus lobby atau gimana, Bu? Selain keluarga inti. Nah, oke. Kalau ini Mas Viro yang bisa jawab ya. Mas Viro silakan. Oke, baik teman-teman. Sesuai dengan undangan ya, kami hanya mengundang untuk 2 pendamping. Jika selebihnya, saya tidak bisa menjamin untuk ruang tunggunya, ya. Karena di jam 8 tersebut merupakan jam breakfast dari hotel, ya. Biasanya ini akan terjadi crowded kalau lobby yang nggak cukup. Artinya di jam segitu teman-teman ya setidaknya mencarikan satu tempat untuk menunggu, ya.
Saya rasa di sekitar Dr. Wahidin itu banyak tempat untuk menunggu, mulai dari kafe, kafe yang 24 jam itu juga udah ada, ya, boleh menunggu di situ. Kemudian eh, syukur-syukur kalau teman-teman yang dari luar kota mau pesan hotel di HCI ya lebih bagus, ya, sehingga untuk memudahkan mobilisasi teman-teman dalam hal wisuda, ya. Misal keluarganya nggak mau nunggu lama, ya teman-teman cariin dulu tuh penginapan atau pakai kamarnya teman-teman dulu, ya kan? Nah, karena di tempat kami juga terbatas, yang boleh masuk hanya 2 pendamping dan 1 wisudawan, artinya 3 orang. Sisanya kami tidak bisa untuk memastikan ketersediaan tempat. Nah, sifatnya lobby itu untuk umum. Jika cukup, ya alhamdulillah. Jika tidak cukup, kami tidak bisa untuk memberikan tempat yang memadai. Seperti itu ya, karena ini tempat bersama. Itu, ada lagi yang mau tanyakan? Saya Pak mau bertanya lagi. Yuk. Eh, Kalau sebelumnya ibu saya kayak nggak kuat duduk lama-lama, tapi pengen nunggu di luar tuh bisa nggak ya Pak? Dan itu di mana ya? Oke, nggak kuat duduk lama-lama. Tadi seperti pernyataan dari Mbak Putri, biasanya nanti mungkin ada yang beser karena dingin. Konfirmasi ke kami, ya, konfirmasi ke kami, akan kami tempatkan di bangku yang di belakang, ya, seperti itu. Jadi ketika karena nggak kuat dingin sehingga harus ke toilet, gitu ya, sehingga tidak mengganggu prosesi wisuda yang sedang berjalan. Tapi dan ketentuan di awal tadi sudah saya sampaikan dan Mbak Fitri sampaikan, diinfo ke ibunya, ya, jangan sampai ibunya maksudnya ada sesuatu hal yang mengganjal. Anakku dapatnya nomor 10 tempat duduknya kok saya malah ditempatkan di belakang. Ya, karena ini biar kita semuanya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Ya, begitu. Berarti itu tempat duduknya kalau eh, sesuai normal itu orang tua duduk di samping kita atau Pak? Atau terpisah? Terpisah, Mbak. Oh, Wisudawan terpisah. sendiri, orang tua sendiri. Yang paling depan adalah wisudawan, yang belakang adalah orang tua. Oke, baik. Oke Ya, ya. terima kasih Pak Viro. Oke, silakan teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya nih, tanya, tanya. Permisi Pak. Oh Boleh, iya, boleh. Pak mau tanya, semisal pendamping saya datangnya saat acara sesi dimulai itu apa bisa Pak? Kayak di jam 10 gitu? Apa masih boleh masuk apa enggak? kita maksimal closing untuk registrasi di jam 9 ya Mbak ya. Baik. Gitu. Berarti nggak boleh ya Pak? Iya, heeh. Ya, karena Tapi nanti ada. semisal, misi Pak, semisal nanti masuknya masuk ke lobby gitu masih bisa? Boleh, kalau masuk ke lobby Boleh. boleh. Tapi untuk ke area Baik-baik. aula, pintu biasanya kita close ya. Oke. Baik Pak, makasih. Oke, Anggi. Sekali lagi teman-teman. Kayaknya udah nggak ada Mbak Fitri. Udah jelas ya semuanya teman-teman. Nanti insya Allah kita ada gladi bersih ya. Semoga nanti waktu gladi bersih lebih jelas lagi ya. Lebih matang lagi. Teman-teman lebih siap ya. Sehingga nanti waktu sudah berjalan dengan lancar ya. Boleh ini karena sudah semuanya bergabung dan sudah selesai. Boleh izin on cam dong teman-teman sebentar. Boleh on cam semuanya. Ayo on cam. Sebentar aja buat dokumentasi ya. On cam ayo. Ya, on cam jangan tembok atas yang di on cam. Oh ya, wajahnya yang di on cam ya, Mas Irfan. Yang lain, ayo. Ini yang di depan dulu deh. Mbak Sabina, Mbak Isna, Mas Muhammad Farid Afan, Mbak Anggi, Baik. Mas Yusuf Lukman. Ayo on cam dulu sebentar gantian. Belum Ayo Mas Yusuf belum ini. Lukman,
Mbak Isna, Tapi saya nggak bisa Mas pasang Arif. background nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, ini banyak nih nggak pasang background antara males sama nggak bisa. Ayo Mbak Isna, Mbak Nurul Andi, Indah. on cam. Mbak Swafi Abdul Majid, Mas Yusuf Habibi, jangan gentengnya yang di on cam. Ayo Ah, wajahnya mana? Mbak Laili Zulfa. Oh ini Bu Laili ya. Maaf. Iya, ayo iya Mas Yusuf mana? Ada lagi yang belum. Nabil Ini Zidni. sesi layar pertama dulu ya karena nggak bisa. Mas Yusuf Habibi, ya Habibi, ayo on cam. Nah, saya screenshot ya. 3, 2, 1. Foreskin. Terus kemudian slide selanjutnya ada, ini saya semuanya ya karena cuma 3 ini. Terus ada siapa yang belum nih? Mbak Jihan, Mas Miftah Kamil, Mas Taufikul. Saya soalnya ada beberapa yang nggak tahu wajahnya, saya mau tahu sekarang. Mbak Nabil Zidni, Mas Dimas Bagus, Mas Wahyudi Kurniawan, Mbak Vika kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Arfian, Brian, Mbak Laila tuh. Bisa on cam sebentar? Mbak Laili ikut on cam bentar ya, sebentar saya share dulu. Ayo Mas Nabil, ya udah deh ya dia. Mbak Jihan, Oke. ayo Mbak Jihan, on cam. Mas Dimas bagus. Ayo, ayo, jangan sembunyikan wajahnya. Mbak Laila Tul, Mbak Mai Sekar, Mas Ilham Topik. Nah, lama nih saya sini aja. 1, 2, 3. Satu slide lagi ya. Satu slide lagi. Setelah seadanya aja, memang ada. Nah, mau on cam ya. Oke, teman-teman, ini semuanya udah jelas ya. Pokoknya nanti waktu gladi bersih kita em, ini bareng ya, datang semuanya bareng-bareng. Boleh tanyakan kalau yang udah jelas waktu hari H. Kalau sudah, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya ya, atas waktunya untuk bergabung di Teknika Meeting hari ini, di malam ini. Saya tutup. Semoga wisuda kita berjalan dengan lancar dan juga hikmat, teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik dari teman-teman wisudawan maupun pendampingnya juga, ya. Dan juga semoga wisuda nanti menjadi hal yang berkesan bagi teman-teman, ya. Oke, sebelum saya tutup, Mas Wira ada yang tambahin nggak? Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jaga Itu ya. kesehatan ya karena cuaca Mm-mm. kurang baik. Saya harapkan dan kami semua tim wisuda berdoa tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kita bertemu di hari Selasa dan saya ucapkan selangkah lagi menuju gelar gelar resmi Sarjana Ilmu Komunikasi. Mungkin itu aja Mbak Fitri. Oke, sebelum tutup, salam komunikasi dulu. Salam komunikasi, teman-teman. Gini ya sih, Mas Wiro. Udah kelihatan ya? Gimana? Salam Ya, komunikasi, teman-teman. enak gak sih gini Sampai kayaknya jumpa deh. lagi ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum thank you warahmatullahi semuanya. wabarakatuh.